mirip dengan yang memang kita alami di triwulan 3 2025 ini. Kita tumbuh 5,04%, triwulan 2 5,12. iya, Iya. gitu. Jadi memang itu adalah ada kita sebut dengan siklus ekonomi atau kalau dalam istilah textbook-nya adalah business cycle dari suatu perekonomian. Hari-hari ini berita ekonomi sangat diwarnai dengan berita tentang laju pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga. Kita semua tahu BPS merilis angka pertumbuhan kuartal ketiga 5,04% year on year pada kuartal ketiga 2025. Nah, untuk membahas lebih detail tentang laju pertumbuhan ekonomi dan kemungkinan nanti bagaimana prospek ekonomi Indonesia di kuartal keempat, podcast kali ini The Fundamentals menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti. Selamat datang Bu di podcast The Fundamental. Terima kasih sudah diundang. Ibu Amalia ini meskipun panjang namanya ya, tapi panggilan akrabnya pendek. Bu Winnie. Jadi saya akan manggil Ibu dengan Bu Winnie ya Bu. Iya boleh Mas Sirom. Bu Winnie, kuartal ketiga kita cukup baik ya Bu, 5,04% gitu. Iya. Bagaimana Ibu menjelaskan angka ini kalau kita melihat perjalanan laju pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun sebelumnya terkait dengan di Q3 ini? Iya, jadi kalau kita lihat angka pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga 2025 ini kita bisa bandingkan dengan angka pertumbuhan triwulan 3 2024 dan triwulan 3 2023. Di mana angka triwulan 3 2025 ini lebih baik dibandingkan dengan triwulan 3 sebelum-sebelumnya. Selain itu juga yang perlu menjadi catatan kita memang kalau kita lihat historisnya pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2025 ini biasanya memang sedikit lebih lambat dibanding kuartal kedua. Tahun sebelum juga seperti itu Bu ya. Iya, jadi kalau kita lihat di triwulan 3 2024 itu kan triwulan 3 4,95% tumbuhnya. Tapi triwulan 2 2024 tumbuhnya 5,05%. Ini mirip dengan yang memang kita alami di triwulan 3 2025 ini. Kita tumbuh 5,04%, triwulan 2 5,12. Iya. Gitu. Jadi memang itu adalah ada kita sebut dengan siklus ekonomi atau kalau dalam istilah textbook-nya adalah business cycle dari suatu perekonomian. Di mana ada musim dia memang triwulan tertentu yang aktivitas ekonominya cukup padat, begitu cukup banyak seperti triwulan 2 2025 karena memang ada momen Idul Fitri di situ, liburan panjang hari kedua Idul Fitri tanggal 1 April dilanjutkan oleh liburan panjang pasca Idul Fitri kan ada cuti bersama waktu itu. Ada Idul Adha di situ, ada Waisak dan ada beberapa hari libur dan juga cuti bersama. Nah, ini memang triwulan 2 itu memang penuh dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Iya. Yang akhirnya berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang 5,12% Bu ya. Kuartal ketiga sedikit menurun 5,04 tapi ya masih di atas 5% gitu. Ya, Bu kalau kita melambat sebenarnya. Melambat sedikit. Ya, sedikit melambat. Kalau kita lihat faktornya kan kalau saya lihat memang konsumsi rumah tangga tumbuh. Tapi kalau kita bicara lajunya di bawah laju pertumbuhan ekonomi ya. Iya, beberapa triwulan memang sudah seperti itu ya. Tapi kinerja ekspor luar biasa bagus, investasi juga mulai gitu. Nah kira-kira Bu kalau kita lihat data seperti itu Bu, konsumsi rumah tangga kira-kira di kuartal keempat seperti apa ya Bu ya? Nah, nanti itu kuartal 4 kami akan merekam setelah triwulan 4 berakhir. Tugas BPS ini kan mengukur dan mencatat. Kami kan tidak boleh memproyeksikan. Tidak boleh memproyeksi, betul Bu. Nanti yang memproyeksikan biar ekonom saja. Tapi kalau kita lihat ya, ini Bu ya, kalau kita lihat kayaknya sih kuartal keempat
kalau tadi Ibu ngomong business cycle, Heeh. tahun-tahun sebelumnya kemungkinan lebih baik Bu ya dibanding kuartal Betul. ketiga. Karena ada beberapa faktor fundamental yang biasanya mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan 4 ini. Saya bicara historis ke Ya, belakang ya, ya, ya Bu. bukan bicara proyeksi ke Ya kalau depan nih. historis boleh. Kalau proyeksi nggak Iya, boleh. Ya, Bu. di triwulan 4 biasanya memang tumbuh lebih kencang Hmm. dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya karena beberapa faktor fundamental adalah liburan akhir tahun. Nah, itu wisatawan Nusantara dan mancanegara biasanya juga meningkatkan mobilitas atau aktivitas traveling itu di akhir tahun. Ya. Apalagi kalau memang ada libur panjang di akhir tahun. Yang kedua adalah memang belanja pemerintah biasanya digenjot di akhir tahun. Dan juga ada beberapa aktivitas lain yang biasanya memang munculnya itu atau intensitasnya ada di akhir tahun. Itu secara historis seperti itu. Itu mungkin yang kita bisa lihat. Kemudian untuk konsumsi rumah tangga tadi, memang dalam 2 tahun terakhir ini pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu di bawah 5%. Nah ini padahal sebenarnya konsumsi rumah tangga itu memberikan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia sekitar 54% Ya, 50% sesungguhnya. besar sekali. Iya, sekitar 50, sekarang mungkin di triwulan 3 sekitar 53,15, tapi rata-rata bisa 54%. Nah, jadi tentunya ini komponen terbesar dari kue ekonomi di sisi pengeluaran, namun juga kelihatannya kalau ini bisa didorong tumbuh lebih cepat, ya artinya ada akselerasi di konsumsi rumah tangga. Ini bisa memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Ya. Kemarin di triwulan 3 2025 pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu 4,89%. Ya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan waktu Idul Adha Lebaran di triwulan 2 itu konsumsi rumah tangga memang 4,97 Pak, lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan dengan yang. Tapi ada momen itu gitu ya kan. Ya kemungkinan spending. Kalau kita melihat data historical, kemudian kita proyeksi ke depan mestinya di kuartal keempat akan lebih baik dibanding kuartal ketiga mestinya Bu ya. Yang penting kalau konsumen masyarakat confidence belanja. Belanja itu sebenarnya bisa memacu perputaran uang dalam perekonomian dan juga menciptakan lapangan kerja.